Selamat pagi para penonton semua. Perkenalkan, saya Jan Septian. Saya di sini sebagai perwakilan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, atau bisa dianggap sebagai juru bicara Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Kesehatan memiliki visi misi. Visi kami adalah memiliki masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Misi kami adalah, pertama, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani. Kedua, melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan. Ketiga, menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan. Keempat, menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik. Kami Kementerian Kesehatan telah melakukan riset pada bulan Maret lalu, pada 28 Maret 2021, berdasarkan analisis data yang didapat dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19, memiliki jumlah kasus aktif sebanyak 124.236 orang, lalu penambahan kasus positif sebanyak 4.083 orang, dengan jumlah kasus sembuh sebanyak 1.331.400 orang, dan jumlah kasus meninggal akibat COVID-19 sebanyak 40.449 orang. Dan berdasarkan hasil analisis data kasus COVID-19 ini, terbukti bahwa masyarakat Indonesia masih sanggup dan dapat melawan COVID-19 dengan bukti kasus sembuh sebanyak 1 juta orang lebih. Kementerian Kesehatan ingin mengajak dan mengimbau masyarakat Indonesia untuk mau menerima vaksin, karena vaksin ini dapat membantu meningkatkan imun tubuh kita agar semakin meminimalisir terpaparnya COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama kali telah dilaksanakan sejak tanggal 13 Januari 2021 dengan target sasaran sebanyak 181,5 juta rakyat Indonesia. Sehubungan dengan vaksin yang telah tersedia dengan jenis vaksin AstraZeneca di Indonesia, kami, Kementerian Kesehatan melalui Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, menerbitkan surat edaran. Surat edaran ini berisi tentang informasi mengenai vaksin AstraZeneca. Dalam surat edaran itu dijelaskan, vaksin AstraZeneca adalah vaksin vektor adenoviral atau rekombian, yaitu mengandung virus flu biasa yang telah dimodifikasi sehingga tidak dapat bereplikasi atau berkembang di dalam tubuh manusia, tetapi dapat menimbulkan respon kekebalan terhadap COVID-19. BPOM juga telah menerbitkan Emergency Use Authorization atau EUA untuk vaksin AstraZeneca pada tanggal 22 Februari 2021. Lalu dengan nomor EUA 21581001431. Dalam hal ini BPOM telah menjamin bahwa vaksin AstraZeneca aman dan berkualitas. Vaksin AstraZeneca juga telah mendapatkan izin dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Indonesia juga mendapatkan dukungan vaksin AstraZeneca dari COVAX Facility dan juga telah mendapatkan Emergency Use Listing atau WL dari WHO. Vaksin AstraZeneca telah sampai di Indonesia sebanyak 1,1 juta vaksin, produksi dari SK Bioscience Co. Ltd, yang merupakan dukungan dari COVAX Facility Republic of Korea. COVAX adalah sebuah inisiatif global untuk memberikan akses setara bagi seluruh masyarakat di dunia dalam mendapatkan vaksin COVID-19. Vaksin ini sudah turun ke beberapa kabupaten kota di 7 provinsi. Vaksin ini juga memiliki expired date, yaitu pada tanggal 31 Mei 2021. Vaksin ini juga harus disimpan pada suhu 2 sampai dengan 8 derajat Celcius. Vaksin ini juga dapat digunakan sampai 6 jam setelah dibuka. Vaksin juga dapat diberikan kepada anak remaja usia minimal 18 tahun sebanyak 2 dosis dengan masing-masing sebanyak 0,5 mili secara intramuskular dengan interval 8 sampai 12 minggu dari dosis pertama. Kejadian ikutan pasca vaksinasi yang sangat umum terjadi atau lebih dari 10% biasanya bersifat ringan, yaitu pusing, mual, nyeri otot, nyeri sendi, nyeri di tempat suntikan, kelelahan, malaise, dan demam. Namun apabila keluhan berlanjut, disarankan kepada peserta vaksinasi untuk segera menghubungi petugas kesehatan
atau ke fasilitas pelayanan kesehatan. Berikut video penjelasan mengenai vaksin AstraZeneca. AstraZeneca mengklaim vaksin corona yang tengah dikembangkan bersama Universitas Oxford 90% aktif mencegah virus corona tanpa ada efek samping. Data ini diperoleh dari hasil uji coba tahap akhir AstraZeneca di Brasil dan Inggris dan telah dipublikasikan oleh Menteri Kesehatan Inggris, Matt Hancock. Mereka mengklaim pemberian setengah dosis pada penyuntikan pertama diikuti dengan 1 dosis berikutnya dalam waktu 1 bulan akan efektif melindungi pasien hingga 90%. AstraZeneca menjadi pengembang vaksin keempat yang menyatakan kemampuan vaksin mencapai lebih dari 90%. Namun Hancock menyebut vaksin AstraZeneca memiliki keunggulan karena tak perlu disimpan dalam suhu minus 70 derajat Celcius. Jadi, vaksin AstraZeneca ini telah melewati tes uji coba keampuhan vaksin ini terhadap COVID-19 yang dimana mencapai tingkat 90% dan uji tes tersebut juga menyebutkan bahwa vaksin AstraZeneca aman digunakan. Namun tetap, walaupun kita sudah menerima vaksin, tidak berarti bahwa kita kebal terhadap COVID-19. Vaksin ini membantu kita untuk meningkatkan imun tubuh kita dengan tujuan untuk meminimalisir terpapar COVID-19. Jadi, kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan yang ada, yaitu 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Dan dengan hadirnya vaksin di Indonesia ini, diharapkan dapat membantu dalam menekan kasus-kasus positif COVID yang terbilang sudah banyak. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga kalian dapat yakin dan percaya untuk tetap menerima vaksin untuk kesehatan kita semua. Dan juga diharapkan dengan telah menerima seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dengan vaksin ini dapat membawa titik balik Indonesia untuk kembali bangkit dan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Semoga himbauan dan ajakan dari kami Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dapat didengar dan diterima dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas.